Kita mulai lagi ya. Saya pengen tahu budget waktu saya jam 1 sampai jam berapa sekarang? Nggak, 16.40 kan terakhirnya. Breaknya maksudnya. Ya nggak ada, kita yang ngatur. Oh, kita yang ngatur? Oh alah, mau jam berapa jadi break? Tiga. Setengah 3. Kan sholat jam 3.30 ya? Jam setengah 3 terus 3.30 sampai jam berapa 3.30? 3.30 Setengah jam? setengah jam ya. Setengah jam ya? 20 menit. Hah? 20 menit. Sholatnya? Iya. Kalau 15 menit. Nggak cukup, nggak dapet. 3,5 jam ya? Oke. Siap. Tolong diingetin ya, Bapak Ketua Kelas. Terus nanti sore pada ujian ya? Aduh. Saya harus selesai jam berapa? Jam 4. Jam 4. 4.40. 4.40 ya? Ya. Nggak apa-apa ya? Ya udah, saya sambil ngajarnya nggak terlalu parah lah supaya Anda nggak ini. Oke. Ini saya udah membahas yang ini tadi. Oh, sepintas ransomware belum saya bahas. Berarti saya kasih lihat sedikit yang namanya ransomware ya. Kemudian yang ini sebagian besar udah dikasih lihat. Nanti kita akan masuk ke urusan security-nya. Saya kasih lihat sedikit ransomware. Oh, ini dia. Oke. Ini dia. Bisa saya gedein nggak ya? Oke. Oh, sorry. Oke. Jadi biar kelihatan yang namanya ransomware, teman-teman dari Bandung Cyber Army sudah bikin Ran Simulator. Tadi sempat kasih lihat sedikit Ran Simulator. Oke. Bisa diakses. Kalau ini minta maaf berbayar, tapi mungkin nggak terlalu banyak bayarnya. Mudah-mudahan nggak banyak. Oke. Nah, ini Ran Simulator tampilannya kira-kira seperti ini. Sorry salah. Mana tadi? Salah. Ini dia. Kalau kita masuk ke dalam Ran Simulator, kita bisa ngelihat ini namanya dashboard. Kita bisa ngontrol ransomware yang kita buat sudah berhasil menyebar ke kota mana aja. Jadi kita bisa lihat kotanya di peta seperti ini. Konsekuensinya kalau kita sebarkan ransomware ini ke WhatsApp anggota, nanti ada anggota yang ngeklik, udah gitu menjalankan ransomware di komputernya, kita bisa lihat nanti komputernya dari kota mana aja nyebarnya. Sebaran ransomware yang kita sebarin kelihatan. Oke. Jadi ini buat melatih anggota supaya jangan ngeklik sembarangan. Kira-kira kayak gitu. Oke, ini tampilan dashboardnya seperti ini. Saya akan maju pelan-pelan. Ini saya coba zoom in biar rada besar. Sorry salah. Oke, udah paling gede ini. Kita bisa lihat hardware ID, IP address-nya, sistem operasi yang dipakai apa, arsitekturnya apa, Windows 64 bit, terus kondisi statusnya si komputernya seperti apa. Oke. Nah, yang di sini ada dua kondisi. Yang satu encrypted, yang satu uploading. Ini bahaya banget. Encrypted maksudnya, ini mudah-mudahan kebaca dari jauh ya. Ini nggak bisa lebih gede lagi soalnya udah. Bisa nggak lebih gede lagi? Udah pol. Bisa gede lagi? Nggak bisa. Ini udah pol paling gede. Ini yang warna hijau encrypted, yang warna kuning uploading. Jadi kalau sampai ransomware masuk ke dalam komputer kita, semua data di komputer kita akan dikirim ke internet, ke kita yang lagi melakukan serangan. Kemudian setelah datanya dikirim ke internet, semua file dalam komputer itu akan dienkripsi. Jadi waktu kita melakukan ini kayak TNI bikin latihan perang. Ini persis latihan perang, cuman latihan perangnya kita nyebarin virus.
ke komputernya anggota, dan anggotanya sampai kalau ada yang salah dia ngeklik, virusnya akan jalan, semua filenya akan diambil, komputernya akan dienkrip, komputernya nggak bisa dipakai. Separah itu nih nyerangnya, bisa dibikin separah itu. Beres ya. Jadi kita bisa ngelatih, benar-benar latihan sampai nangis anggotanya. Jadi teknik perangnya udah kayak gitu. Oke. Ini bikinan orang Indonesia, jangan khawatir, Indonesia bikin kayak gini ngaco banget lah orangnya. Nih kita naikin lagi. Ini adalah ini contoh file yang dibuat sama si ransomware dari Ransimulator. Ini filenya. Jadi kalau dia membuat programnya baik, tidak terlalu jahat, dia menyiapkan file-file ini. Jadi waktu ransomware-nya masuk ke dalam komputer, file ini akan dikirim ke komputer itu, filenya ini akan dienkrip. Jadi dia tidak mengenkrip semua file dalam komputernya sebetulnya. Tapi kalau diminta tolong Ransimulator, Cyber Army minta dong supaya bikin ransomware yang bisa ngenkrip semua file dalam komputer, dia bisa bikin juga sih sebenarnya. Bisa dipesan sampai seperti itu. Kalau ini lagi buat latihan, dia kirim filenya, nanti file ini yang akan dienkrip. Jadi komputernya masih aman. Tapi kita bisa lihat bahwa komputernya bisa dienkrip dari jauh. Nah, setelah ini filenya apa? Nah ini bentar, ini di atasnya. Oh ini nih, coba lihat sini ya. Kalau kita bisa lihat di sini tulisannya uploading dan uploading target dan upload. Jadi prosesnya adalah upload, terakhir encrypt. Jadi prosesnya seperti itu ransomware. Yang berbahaya di sini adalah kira-kira gini. Ini kebaca nggak sih? Enggak ya? Hah? Kebaca? Mengagumkan. Oke. Ini pokoknya di sini upload, bawahnya encrypt. Yang berbahaya di sini adalah ini yang terjadi di BSI dan di banyak tempat yang kena ransomware. Datanya diambil, diupload sama Lockbit itu, mafia pakai ransomware, diambil datanya diupload, kemudian komputernya dienkrip, dari data yang diupload dia analisa datanya, kemudian dia melakukan serangan dari informasi yang ada di data itu. Karena ini komputernya punya bank, dia nyerang ke banknya bisa dengan mudah, semua datanya akhirnya diambil. 1,5 terabyte keambil semua. Kira-kira kayak gitu. Ini sama. Oke. Nah, ke bawah lagi. Setelah diupload semuanya, nah ini informasi lebih, kalau kita klik salah satu klien yang sudah jebol, kita bisa klik informasi yang lebih detail dari klien tadi. Sistem operasinya apa, IP-nya apa, state-nya encrypted, kemudian udah gitu log-nya kita bisa lihat, terus nama usernya siapa, Ethernet-nya ada berapa, kelihatan semua, ada Bluetooth, ada Ethernet, kelihatan semua, dan kita bisa lihat file-file yang ada di dalam komputer itu. Ini filenya udah bukan aja di dalam komputer itu, filenya udah di-copy ke servernya ransomware. Jadi kita ambil dan kita udah melihatnya lokal, bukan di sana lagi, filenya ada di tempat kita juga yang melakukan serangan. Gitu ya. Dengan kondisi seperti ini sebenarnya ini masalah besar di SDM sih, urusan personil ya di TNI. Urusan main-main kayak gini, personilnya kalau bisa dedicated, jangan pindah-pindah sih, ini masukan aja sih. Saya ngelihat ya nggak tahu ya, kalau level perwira saya ngelihat banyak yang pindah-pindah. Ya nggak apa-apa, memang itu sirkulasi. Cuman kalau udah main kayak ginian, pindah-pindah sayang banget. Misalnya ini orang udah jago urusan cyber security, dipindahin urusan diplomasi, dipindahin lagi ke urusan apa? Ilmu cyber security-nya hilang nih ntar. Dan kita butuh banget orang yang spesialis yang bisa fokus ke kerjaan itu. Gitu. Ini ya mudah-mudahan Anda nanti semua kan bisa jadi bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4. Jangan kayak saya bintang 7 terus pusing. Nah, kalau udah sampai level itu, kalau bisa tolong dipikirkan untuk dunia IT yang kita butuhkan orang yang skill banget. Dan jujur, ini buka-buka rahasiaan saya sendiri, saya pribadi.
saya sangat fokus ke skill-skill seperti ini. Konsekuensinya saya biasanya mencuekkan kerjaan administratif. Jadi naik pangkat saya susah banget karena saya nggak terlalu urusan soal pangkat segala macam. Saya fokus banget ke skill. Makanya dari sisi skill saya oke, tapi dari sisi pangkat saya parah. Karena nggak ada yang nolongin juga, sama lah di Diknas juga parah. Jadi ya udah, kalau bisa orang-orang seniman kayak Ono bisa dipelihara di dalam TNI AL supaya bisa ngurusin yang kayak gini. Ya ini kemudian ada dari AU, dari AD ya, mudah-mudahan nanti bisa disampaikan juga lah. Cuman ini AL-nya banyak banget, jadi takutnya AL nanti ngedulian AD sama AU, enggak lah. Oke. Ini file yang kita berhasil dapetin ada di folder mana, jam berapa bisa kelihatan. Nah, ini juga kita bisa melakukan extortion, exfiltration dari file-file yang ada. Kita bisa jadi ini filenya kelihatan banget, kayak gini banget udah filenya. Ini lokasinya udah di komputer kita, di komputer penyerang. Jadi kita bisa baca filenya, segala macam, bisa tinggal diklik aja bisa dibaca nih filenya, gitu ya. Nah, kalau kita pengen kalau kita bayar ke hackernya dan kita pengen dekripsi filenya, habis enkripsi kita dekripsi, kita bisa bayar pakai duit, nanti dikasih dekriptornya. Jadi nanti filenya bisa dibuka. Kalau ini yang kondisi di enkripsi, dia kasih extension tambahan RAN simulator. Tapi kalau ransomware yang benernya lebih parah dari ini sih. Nah, ini bisa di-decrypt. Ini kalau udah bisa decrypt ya udah selamat. Kalau udah berhasil di-decrypt bisa dibuka lagi. Aslinya, ini kalau kita lihat ada tulisan connecting criminal, dokumen DNA, file rahasia, financial projection, segala macam. Ini semuanya yang di atas ini belakangnya ada tulisannya DNA.x run simulator, file rahasia.txt run simulator. Ini semuanya di encrypt, nggak bisa dibuka. Dan ini yang terjadi di komputer yang kena ransomware, nggak bisa dibuka, filenya udah diambil alih sama hackernya, ada di komputer hackernya nyerang dari luar. Kira-kira kayak gitu. Ini terjadi di BSI. Ini beres dulu ya. Oke, sekarang kita akan mulai masuk ke arah nih, boleh. Ini saya kasih lihat lagi. Saya pengen nanya sih sebenarnya, mau diterangin yang mana dulu nih? Ini ada firewall, enkripsi, intrusion detection. Mana duluan? Hah? Firewall. Apa? Teknik hacking yang tadi. Yang ini mah tadi ini. Bentar. Ini mouse saya. Ini yang tadi pagi. Ini semua tadi pagi. Jadi kalau masih ingat tadi saya ngasih lihat gimana caranya nyadap, istilahnya sniffing. Cara ngirim hoax sudah saya kasih lihat. SQL injection yang terakhir sebelum kita sholat. Sepintas ransomware udah kasih lihat. Port mapping memang belum saya kasih lihat, tapi nggak penting-penting amat lah. Atau saya kasih lihat port mapping sebentar aja ya. Ini port mapping saya kasih lihat biar puas lah. Jangan pernah mengerjakan hal seperti ini. Kalau ketahuan ada di Undang-Undang Transaksi Elektronik, informasi soal transaksi elektronik, kalau Anda ketahuan mengerjakan seperti ini, urusannya penjara 5 tahun dan atau denda 600 juta. Saya coba kasih lihat yang jangan dikerjakan. Ini port mapping. Saya jadi super user dulu, sudosu, masuk kali, clear layar. Port mapping pakai aplikasi namanya Nmap. Oke, saya akan melakukan port mapping dari server saya 192.168.8239. Oke, enter. Dia nyeken servernya. Nah, ini langsung kelihatan di server ini port apa aja yang sedang beroperasi. Kelihatan dia ada port nih banyak di sini di atas. Port 23, 110, 143, 336, 993, 25, segala banyak banget portnya. Nah, server yang baik, port yang beroperasi biasanya cuma satu. Jadi biasanya di antara kita kesepakatannya kira-kira gini. Server kalau mau aman, satu server satu aplikasi. Kalau ini adalah server kaum duafa, kaum fakir. Servernya satu, aplikasinya banyak banget, gitu.
Tapi konsekuensinya apa yang terjadi? Kalau sampai satu aplikasi jebol, aplikasi yang lain bisa kita jebol semua. Gitu. Makanya kita biasanya satu server satu aplikasi. Coba kita lihat udah berhasil mappingnya udah kelihatan. Nah, ini udah mulai kelihatan nih. Ini hasilnya. Dia kelihatan menjalankan anonymous FTP. Loginnya sebagai FTP. Oke, terus kita lihat lagi. Di sini jalan telnet saya udah pakai. Tadi saya mengoperasikan SMTP. Nama dia adalah server lokal. Terus public key-nya pakai RSA 2048 bit, algoritma yang dipakai SHA 256. Expirednya kapan kelihatan semuanya. Coba kita lihat lagi. Komunikasinya waktu ngirim email bisa pakai TLS segala macam. Jadi port mapping tugasnya adalah buat menganalisa di server itu ada server apa aja, versi berapa, softwarenya namanya apa, sudah expired belum. Dari informasi itu nanti kita cari di internet kelemahan dari server ini apa. Kira-kira kayak gitu sih. Jadi ini bentuk-bentuknya kayak gini banget sih. Minta maaf nih, tidak manusiawi ya. Beres ya, udah kebayang ya. Nah, ini udah. Ini barusan yang saya kasih lihat port mapping. Jadi saya balik lagi ke mana tuh? Nah, ini dia. Ransomware udah kasih lihat, port mapping kasih lihat sedikit. Sniffing adalah cara nyadap, saya kasih lihat tadi. Teknik kirim hoax saya kasih lihat, SQL injection saya kasih lihat. Oke. Sekarang saya masuk ke teknik security. Oh iya. Tadi ada beberapa mahasiswa yang nanya ke saya, bisa nggak untuk apa sih namanya? Tugas akhir ya? Bisa nggak diskusi sama saya dengan senang hati buat diskusi. Sebetulnya saya sih terbuka aja, mau pakai email saya diskusi paling gampang pakai email sih sebenarnya nih. Kalau yang pengen nanti diskusi ya bisa pakai email. Ini email saya gedein banget deh biar kelihatan lebih enak ngeliatnya. Ya udah pol ya, bala. Ya udah, mudah-mudahan ini kebaca ya. indo.net.id itu email saya, atau pakai Twitter @wpurbo. Salah. Bener, Purbo. Oke. Jadi silakan kalau pengen diskusi untuk membahas tugas akhir bisa pakai email, bisa pakai Twitter. Cuman banyak banget yang pengen pakai WhatsApp. Saya jawab dulu ya. Saya akan kasih nomor teleponnya, gua kasih dah nomor telepon gua dah. 081 945969. Cuman saya kasih tahu dulu ya, jangan pernah berharap buat balas WhatsApp. Kalau balas kadang-kadang bisa sebulan sekali saya balasnya. Jadi saya baca handphone tuh kadang-kadang sebulan sekali, kalau lagi untung seminggu sekali saya buka. Saya lebih gampang pakai dua ini sih. Cuman kalau pakai Twitter jangan pernah posting sesuatu yang rahasia. Karena Twitter bisa dibaca sama semua orang. Biasanya Twitter dipakai kalau kita pengen berkomunikasi ke komunitas. Orang lain bisa baca juga. Silahkan pakai Twitter. Kalau yang sifatnya agak rahasia seperti tugas akhir di sini mungkin banyak yang agak rahasia ya. Nggak usah pakai Twitter gitu. Jadi silahkan. Ini kontaknya. Silahkan, nggak masalah. Terus untuk ilmunya. Harddisk sedang di-copy di atas sana. Silakan di-copy aja. Kalau mau iseng kirim harddisk ke saya juga silakan, saya copyin lagi ke Anda. Cuman jadi nanti butuh waktu kurir aja, JNE atau JNT buat ngirim harddisk balik. Gitu ya. Jadi harddisk juga welcome. Sampai sini dulu sebelum saya masuk ke cybersecurity. Ada pertanyaan? Nggak ada? Urusan kontak aman ya? Aman ya? Oke. Izin Pak. Mana nih? Kanan tuh. Oh sana ya. Izin dengan Kompol Riki Dharma, Kapolres Kota Jember, izin bertanya. Kami sedikit lebih aplikatif tentang ID ini. Jadi pola ini sedikit wawasan kami memang kami tanyakan terkait masalah keamanan data pribadi. Yang ingin saya tanyakan ada beberapa info yang kami dapatkan terkait penggunaan modem Modem? trend. Dia menggunakan multi network aggregation yang tanpa kartu. Aku belum pernah pakai nih. Ya, oke.
Oke. Yang kami tanyakan apakah Aku boleh nyari di internet nggak? boleh Coba kita cari sambil nyari ya. Saya baru denger nih modem tren tuh apa sih? Nulisnya gimana? Modem tren, TREN. gini, Iya. tren. Nah, itu. Ini. Iya. Oke. Pengen lihat gambarnya dulu, tak lihat ya bentuknya. Bentuknya kok HP sih? Dia tanpa SIM card, Oh, alah. Ini modem, modem, bukan HP. bukan. Oh, bisa gitu ya? Tanpa network, dia bisa menangkap semua jaringan GSM maupun Oke. CDMA Oke. untuk dipancarkan dengan WiFi, ditangkap dengan HP. Yang ingin kami tanyakan, apakah pola yang kami ilustrasikan, kita punya EKTP banyak di internet, Oke. NIK yang kita dapat, kita buat emailnya, kemudian kita daftarkan dengan nomor telepon yang malah dulu, kemudian kita pakai kartu WA misalnya dari nomor luar negeri, Oh, kemudian di Indonesia kita pakai WiFi dengan modem ini Oke. yang anonymous. ya. Ini pendaftaran itu bisa bebas tanpa diproses dari Kominfo mungkin, maksud saya. Ini nggak ada SIM cardnya ya? Tidak ada SIM card. Jadi nggak bisa di mapping ke nick Ya. siapa? Kemudian medsosnya tentu kalau WA sudah dengan apa Iya. yang keluar, walaupun penggunaan medsos lain Telegram dengan sudah terenkripsi. Ya. Apakah pola semacam ini masih dianggap paling aman untuk paling susah untuk ditembus? Demikian, terima kasih. Aku lagi mikir nih. Kayaknya susah sih. Lewat mana nembusnya? Susah. Belum kebayang. Kecuali kita jadi adminnya si WhatsApp-nya di sana atau media sosial sana ya. Jadi koordinasinya harus ke admin-adminnya nih. Adminnya WhatsApp, adminnya operator segala macam. Jadi dari operator bisa gini sih biasanya. Susah-susah gampang ya. Karena ini modemnya nggak ada SIM card, kita nggak bisa lihat identitas yang punya modem, sebenarnya susah. Anjrit banget yang ini. Sementara nggak kebayang, belum kebayang. Gila, parah. Oke. Baik, terima kasih, Bung. Tren ya. Ya, saya catat di kepala. Jadi Ono sambil ngajar seringkali Ono sambil belajar juga soalnya. Tapi ini informasi bagus sekali. Serius ini nggak usah pakai KTP? Hah? Oh punya? Parah. Oke. Terus pakai nomornya nomor luar negeri ya. Ya, gitu. Bayar berapa? Nomor yang saya kebetulan masih yang bayar sih nomor Amerika +1, saya bayarnya $1 sebulan sih. Jadi saya masih yang bayar, bukan yang gratis. Cuma jujur nih, nomor luar negeri, nomor Amerika, kalau ngasih ke orang, pertanyaannya, dia bakal dapat duit atau dia nggak dapat duit? Dapat duit. Dari mana dia dapat duit coba? Ada yang tahu nggak sih? Hah? Kebayang nggak cara dia dapat duit dari mana? Dia ngasih nomor ke Ono, dia dapat duit kagak? Dapat dari mana? Dia ngasih gratis misalnya ke Ono. Dia ngasih gratis ke Ono, dia dapat duit dari mana? Hah? Sinyal? Kagak, orang di Amerika nomornya. Sinyal dari mana? Nih, saya kasih logika berpikirnya ya. Kalau kita nelpon pakai HP sekarang ya, kita nelpon. Keluar duit atau enggak? Keluar duit, waktu kita nelpon keluar duit ya. Oke. Kalau kita nerima telepon, dapat duit kagak? Nggak dapat duit ya. Kalau nelpon keluar duit, kalau nerima telepon nggak dapat duit. Duitnya dipegang sama siapa? Sama operator ya. Oke, ulang. Kalau kita nelpon keluar duit, duitnya akan diambil sama operator. Kalau kita nerima telepon, tetap nggak ada duit karena duitnya udah diambil sama operator. Nah, bayangkan orang Amerika caranya buat dapat duit dikasih aja nomor, sebarin nomor sedunia nih. Lu mau nomor Amerika, gue kasih +1 sekian, semua orang punya nomor +1 kan? Nah, kita nelpon dong ke +1 tadi. Kalau kita nelpon, kita keluarin duit, kasih ke Telkomsel, kasih ke Excel segala macam. Ini masuk ke +1, Excel, Telkomsel harus setoran ke operator Amerika dong, karena ini nomor Amerika, setor ke sebelah sana.
Kita yang nerima telepon nggak nerima duit apa-apa kan, duitnya diterima sama si operator yang punya nomor +1. Jadi caranya mau dapat duit gampang banget, sebarin aja nomor kemana-mana, suruh orang nelpon tuh nomor, kita dapat duit tanpa bikin seluler sendiri. Jadi cara dapat duitnya gampang, nggak usah bikin antena, nggak usah bikin tower segala macam, kasih nomor aja udah dapat duit. Asli, segampang itu sih dapat duit. Kalau udah tahu ilmunya sakit hati sih sebenarnya, sialan. Tapi kan keren ya +1 gitu. Mudah-mudahan kebayang teknik dapat duitnya seperti apa. Tapi ini aku baru tahu juga nih yang keren nih, keren. Kayaknya saya perlu main-main juga. Ini bisa dipesen di online kagak sih? Ini kontak kami, produk kali ya? Sorry nih, Ono rada panas sedikit. Ini kayaknya lebih mahal nih, coba yang murah. Yang murah yang ini kali ya? Kok mahal banget nih, gila. 11 juta men. Wah mikir juga tuh. Itu 1 tahun bebas free access, jadi mau berapapun giga. Oh ya? Ya. Setahun? Setahun. Wes. Ya udah ntar mikir-mikir dah. Oke, 100 negara. Oh kalau kita keluar ya oke banget nih. Kok bisa gitu ya? Hebat ya. Ya udah, ntar mikir. Menarik. Ada lagi? Terima kasih. Informasinya sangat bermanfaat. Ada lagi yang lain yang mau ditanyain sebelum kita masuk ke dunia ini? Udah ya? Oke. Sekarang saya balik ke sini. Mau yang mana nih? 1, 2, 3. Firewall, enkripsi, intrusion detection. Mau yang mana duluan? Firewall. Oke. Saya kasih lihat firewall ya. Bagaimana cara kerjanya firewall. Oke. Dan nanti ini urusannya sama blokir situs porno misalnya. Bisa kayak nanti kerasa gimana caranya. Oke. Firewall pada dasarnya dia ngasih izin apa yang lewat, apa yang nggak boleh lewat. Oke. Ntar saya akan coba masuk langsung ke sini. Saya gedein. Oke, clear layar, sudosu. Oke, mudah-mudahan kelihatan nih. Saya gedein lagi ya. Saya firewall yang ini minta maaf, firewallnya bukan firewall di Windows. Kalau firewall di Windows bentuknya grafik, kelihatannya lebih manusiawi. Saya kebetulan pakai Linux, firewallnya berbentuk perintah seperti ini. Oke. Perintahnya IP tables. Oke. -L. Ya. Waduh. Yang ini jangan, ini rumit banget, jangan firewall yang ini rumit, jangan. Saya pindah ke sini biar lebih sederhana firewallnya. Kalau itu rumit banget. Jadi di komputer saya sudah ada firewall tapi terlalu rumit. Kalau saya terangin ke Anda takutnya pusing semua, pingsan. Jadi saya akan pakai yang ini aja yang lebih gampang. IP tables -L. Ini adalah firewall. Oke, pertanyaannya, nih pakai logika aja ya. Tolong perhatikan ini ada tulisan policy accept. Oke, ini ada firewall. Semua kebijakannya adalah accept. Pertanyaannya, ada firewallnya nggak di sini? Ada firewallnya nggak? Ada ya. Pertanyaan kedua, firewallnya jalan nggak? Jadi firewallnya berfungsi atau tidak? Tidak berfungsi. Jadi firewallnya, kalau pertanyaannya firewallnya ada atau tidak? Ada. Firewallnya namanya IP tables, itu firewall. Berfungsi atau tidak? Perhatikan polisinya, kebijakannya. Apapun diterima, accept. Ya udah, ada paket yang lewat. Ini kalau kita lihat ada tiga bagian ya. Ada input, ada output, ada forward. Itu firewall tuh. Ada input, ada output, ada forward. Forward tuh dari input ke output, dikirim ulang. Oke.
Apapun yang dimasukkan, terima. Apapun yang dikeluarin, terima. Apapun yang kirim, terima. Oke, jadi ya ada firewallnya, tapi firewallnya tidak berfungsi. Nah, ini masalah besar ini. Nah, ini masalahnya kira-kira gini. Dari sisi manajemen ya, pimpinan. Kalau ini kejadian beneran kejadian sih. Ini ada orang Pejaten nggak sih? Nggak ada ya. Soalnya yang kena Pejaten. Nggak enak gue. Jadi kejadiannya gini. Ini kejadiannya ya. Bintang berapa ya itu ya? Antara bintang 1-2 lah. Ngobrol saya sama saya. Ngobrolnya sederhana banget. No. Kenapa ya? Saya beli peralatan mahal-mahal. Kok nggak ada yang jalan? Gitu. Ini juga sama nih. Ini firewall harganya bisa sampai ratusan juta nih firewall. Ada yang sampai miliar. Miliar itu kalau si firewallnya harus bisa menangani traffic kecepatan tinggi banget. Itu miliar harganya. Tapi kalau traffic di sini mungkin juta harganya firewallnya. Pertanyaannya sederhana aja. Saya udah beli barangnya, kenapa kagak ada yang jalan? Nah, ini saya ngasih lihat. Kalau kita baru beli firewall kosongan, bentuknya kayak gini firewall. Jadi semua yang masuk diterima, yang keluar diterima, yang di forward terima aja. Jadi nggak ada filter, nggak ada apa-apa. Untuk melakukan filter segala macam butuh ilmu. Nah, ini kejadian di Pejaten waktu itu kejadiannya pimpinannya langsung ngomong ke saya, "No, ini kenapa nggak ada yang jalan ya?" Nah, 3 tahun sebelum kejadian, saya diminta sama pimpinan sebelumnya, "No, tolong dites dong anak buah saya." Saya tes. Saya tesnya pakai ini nih, kuliah yang ini ya. Mana tak kuliah saya? Di Ono Center ini ya. Salah. Di Open Course nih. Open Course ITTS ACID. Tadi ada yang kesulitan ternyata kayaknya ini tidak user friendly sama handphone kayaknya ya. Jadi ada yang kesulitan. Nanti tolong email saya aja kalau kesulitannya. Nah, ini saya tes di sini di kuliah cyber security. Bentar saya masukin sini ya. Jadi lemot lah. Ya udah, saya coba search cyber security. Silakan masuk ke open course cyber security, saya gedein. Alah kegedean. Nih ada cyber security di sini. Silakan dilihat di situ. Ini kuliahnya. Jadi waktu di Pejaten saya ngetes 120 anak ST apa sih? Sekolah tinggi STIN ya. STIN 120 tuh satu angkatan. Dites di sini. Dari 120 di ngerjain kuliah cyber security ini, ngerjain tesnya, yang lulus cuma 2 orang. Gitu ya. Dan udah gitu 3 tahun kemudian pimpinan bintang 1 atau bintang 2 lupa bilang, "No, ini nggak bisa jalan. Saya punya belasan miliar, saya beli alat nggak ada yang jalan." Ya simple, karena nggak bisa ngeset ini tadi nih. Mana tadi tuh? Salah di sini ya. Ini nggak bisa ngeset ini. Jadi masalahnya sesederhana itu sih. Untuk bisa ngeset ini kita perlu ilmu jaringan segala macam sih. Dan kalau bisa lulus tadi kuliah cyber security-nya Ono. Nggak usah dapat nilai 90, 70 aja juga udah mulai oke. Sekarang saya kasih lihat cara ngesetnya ya. Saya akan coba blokir situs porno lah, kira-kira kayak gitu. Nih, coba bentar. Saya akan masuk ke internet. Ada yang tahu contoh situs porno? Kenapa tiba-tiba jadi orang baik semua di sini? Oh, lagi puasa, ya oke. Ya udah, karena puasa saya nggak masuk situs porno karena terlalu vulgar. Kita masuk ke situs judi aja ya. Judi. Saya googling aja ya, googling kita akan cari situs judi. Situs judi itu apa sih? Gacor ya, gacor. Iyalah. Coba back dulu nih.
Gacor, mantap, mantul, gacor mantul lah. Oke, ini langsung kelihatan banyak sekali situs-situs gacor mantul. Anjrit goblok, parah. Enggak, ini parah nih anak-anak gacor gelo. Ini parah nih. Ini bayangin, Harvard dihajar sama dia. Aduh ampun deh. Ini Harvard University di Amerika diselipin gacor. Yang ini nih JDIHN tuh apa .go.id? Nggak tahu saya nih JDIHN, BPHN, HN apa ya? Coba bentar, gue penasaran nih. Minta maaf saya lagi penasaran. JDIHN.go.id. Masa kemasukan gacor sih? Pemerintah sih, GoID pemerintah. Cuman JDIHN itu apaan? Nggak tahu saya. Wih, parah ya. Ini Harvard masuk lagi. Ini ada Jateng Provinsi Jateng.go.id kena. Ini RSJD Sujarwadi Rumah Sakit Jiwa Sujarwadi kemasukan gacor. Kalau Facebook mah ya emang mana lagi. Wes mantep dah. Oke, saya akan masuk ke sini ya. Saya akan masuk sembarangan aja. Saya akan buka semuanya, mana yang bisa kebuka duluan biar kelihatan. Saya akan buka, ini buka, ini buka, ini buka. VIP 88. Wish, udah mulai kedetek sama Kominfo rupanya nih di sini. Ini Kominfo nih kalau udah kayak gini nih. Ini Kominfo nih biasanya bikin kerjaan kayak gini. Ini teknik blokir situs pornonya, bukan porno. Situs-situs yang ngaconya Kominfo mulai kerja. Jadi dia deteksi bahwa Harvard Edu alamat yang ini bermasalah, langsung dia kerja nih sih sebenarnya. Bisa dilihat sih. Coba di bagian advance. Oke, coba kita lihat sertifikatnya sekarang. Saya pengen tahu dia sertifikatnya siapa. Wish. Oh, bukan Kominfo. Rupanya dihack dia. patheonsite.io. Loh. Berarti udah bukan Harvard itu. Wah, parah. Kehack. Ya udah, nasib lu. Oke, saya terima aja. Saya terima risk. Wish forbidden. Ini kelihatan ya 403 forbidden. Ini not found. Coba lihat yang ini lagi. Saya pengen masuk yang berhasil masuk aja yang mana? Forbidden lagi. Ini account suspend, nggak ada yang berhasil masuk. Ini nggak ada yang berhasil masuk, semuanya udah tipu semua nih. Oke, saya coba cari yang rada. Ini YouTube. Mana lagi ya? Habis ya. Kayaknya kalau masuk situs yang bener, yang ngaco ini udah banyak blokirannya nih sekarang. Hah? Apa? Nggak denger gue. Nggak kedenger. Ntar, saya masuk situs ini aja lah ya. Situs yang bener aja saya akan blokir situs bener. Misalnya apa? Pertamina. Sirekap. Oh iya. Sirekap. Daripada sakit hati kita blokir ya. Ini Sirekap. Kok keluarnya kayak gitu, nggak keluar dia. Putus asa Sirekapnya. Oh, ini ada yang berhasil. Nih, oke, coba lagi. Susah. Oh, ini dia. Oke, misalnya ini ya. Ini misalnya kayak gini lah pokoknya keluarannya ya. Sirekap -pdf kpu.go.id. Oke, saya pengen blokir situs ini. Sirekap -pdf kpu.go.id. Mau saya blokir dari komputer saya. Oke. Caranya kira-kira gini cara berpikirnya. Saya akan ngeset firewall di komputer saya supaya semua paket yang ditujukan pada Sirekap saya buang. Kira-kira kayak gitu. Oke.
Cara ngesetnya di firewall. Sebenarnya pelajaran dari sini kira-kira gini, kalau kita mau mengamankan jaringan, nggak bisa cuman beli barang doang, barang tadi harus dikonfigurasi. Itu yang jadi masalah. Kadang-kadang pimpinan nggak tahu, pimpinan mikirnya beli firewall, beli server itu kayak lemari es. Jadi beli lemari es, tinggal colokin listrik, nyala, selesai jalan. Kagak, yang namanya server harus dikonfigurasi. Saya kasih lihat proses konfigurasinya, butuh ilmu di sini. Nah ini yang jadi masalah. Seringkali pimpinan berpikir bahwa tanpa ilmu colokin listrik selesai masalah, padahal kagak. Nah sekarang caranya gini nih. Nih ngambil alamatnya sirekap.kpu.go.id, copy. Sekarang saya akan konfigurasi di sebelah sini, clear layar. Saya cek dulu pakai dik. Dik itu ngecek nama tadi, namanya ini saya buang, URL-nya saya buang. Saya cuma ambil namanya aja, sirekap pdf kpu.go.id. Oke, saya pakai perintah dik, enter, langsung dia kasih jawaban. Oke, sirekap pdf kpu.go.id adalah ini 9898119230. Tolong dilihat bahwa ini situsnya KPU, tapi alamat kopiannya bukan di KPU. Ini yang jadi rame kemarin karena ini bukan KPU. Ini cdnglslb.com itu siapa? Kita bisa cek sekarang. Oke. Nah ini sekalian ngasih cerita kepada Anda apa yang terjadi di KPU, dan sampai ada teman saya yang pakar IT itu, si rekap KPU ada di Singapura lah segala macam. Oke, who is? Coba kita lihat who is CDN SLB, cdngslb.com. Oke, siapakah itu? Oke, diblokir kayaknya. Oh ada nih. Oke, nih dia kelihatan Cina. Jadi dengan informasi ini dia tahu, oke, ini servernya ada di Cina. Ini servernya ada di Cina. Cuman ini ya, ini kelihatan nih, domain ini adanya di Alibaba Computing. Oke, Alibaba Cloud Computing Beijing, Cina. Oke, kelihatan banget Cinanya. Oke. Nah, jadi CDNGL ini Alibaba ternyata. Oke, CDN biasanya kita pakai adalah Content Delivery Network. Jadi di dunia sekarang mulai dikembangin, daripada kita akses ke Google langsung atau kita akses ke KPU langsung, KPU ngopiin isi webnya dia ke CDN ini, Content Delivery Network, supaya user tidak akses langsung ke KPU. Kalau user akses langsung ke KPU, servernya KPU bisa collapse down. Jadi supaya servernya KPU tidak collapse, dikopiinlah isi informasi yang ada di servernya KPU ke CDN. Tinggal CDN mana yang murah bisa KPU bayar, gitu. Kebetulan kayaknya naga-naganya Cina ngasih penawaran paling murah. Kalau saya jadi rakyat Indonesia, saya tidak akan marah ke Cina. Saya tidak akan marah ke KPU, soalnya KPU itu haknya KPU buat milih provider yang murah. Cina dia kasih harga yang murah, ya alhamdulillah. Cina ngasih. Saya jujur, saya akan marah ke Telkom, bukan ke KPU, bukan ke Cina. Kenapa? Bayangkan ini pemilihan umum Republik Indonesia. Ini hajat Republik Indonesia supaya demokrasi bisa tegak. Kok KPU malah bayarnya ke Cina yang murah? Emang Telkom nggak bisa ngasih banting harga dikit lah supaya KPU pakai servernya Telkom? Ini kan hajatnya orang Indonesia. Kenapa Cina yang ngasih harga murah ke KPU? Saya akan marah ke Telkom sih sebenarnya, jujur. Gitu ceritanya. Jadi kalau di luaran pada marah-marah KPU pakai Cina, kalau saya sih ya wajar-wajar aja dia pakai Cina, soalnya harganya murah. Nah, pertanyaan selanjutnya, lah kalau data kita ada di server Cina bisa dihack.
nggak bisa dihack sebenarnya karena ini hanya kopian statik, sifatnya statik, datanya nggak bisa dirubah, jadi percuma juga dihack, kira-kira kayak gitu. Jadi kalau ngerti konteksnya sebenarnya kita akan marahnya ke Telkom sih, Telkom yang kurang ajar, Telkom yang merah putih malah nggak ngasih yang murah ke KPU. Kenapa saya bisa ngomong kayak gini? Silahkan nanti kalau mau iseng silahkan cari di sini. Sorry nih rada nafsu ya setelah melihat ini. Silahkan Anda ngelihat paper saya di jurnal Telkom Nika. Kalau nggak masuk ke Telkom Nika aja lah. Telkom Nika tadinya Q3 atau Q2 saya lupa. Tapi sekarang turun. Tadinya Q2 kalau nggak salah. Sekarang turun jadi Q3. Jadi Q itu bisa naik turun nih. Sorry. Ini ada arsip. Jadi Telkom Nika, Telecommunication, Computer Electronic and Control dari UAD sempat Q2, tapi sekarang udah turun. Ini masuk ke 2019. Next. 2019 bulan Desember 2019. Ini kira-kira sekitar berapa bulan setelah pemilu lah kira-kira. Setelah ini ya Nah ini Q-nya udah 3,8 ya, parah, turun banget. Saya akan turun ke bawah sini. Paper saya mana paper gue? Ini dia. Saya gedein ya, biar kelihatan. Saya gedein. Ini dia. Ini ada paper namanya Kawal Pilpres 2019, Highly Secure Real Count Voting Escort Architecture. Ini nanti Anda bisa ngerti apa hubungannya Alibaba, KPU, dan proses penghitungan suara dari sisi security. Kalau kita klik ini, bisa di-download bentuk file PDF. Jadi ini bentuknya paper jurnal. Mana dia? Ini dia. PDF-nya mana PDF? Ini dia PDF, full text PDF. Saya klik. Jadi ceritanya 2019, saya sama teman-teman dari security. Mana dia? Saya gerak ke kanan, download this file PDF. Ini dia. Saya download. Saya download insecure file. Jadi ini paper jurnal. Jadi ini tugas Anda dalam waktu sebulan ini ya. Jadi Anda harus ngerjain seperti ini. Harus bisa masukin ke jurnal. Kalau mau tahu ini yang kita kerjain selama perhitungan suara, kita masukin data entry, kemudian saya nulis paper ini dalam waktu sekitar 2 minggu. Papernya selesai, masukin ke jurnal ini. Kebetulan editornya ngelihat ini papernya sangat penting, dia langsung terima papernya apa adanya dalam waktu seminggu. Jadi saya masukin seminggu ke depannya Pak Tole, salah kebalik. Pak Tole dari UAD langsung ngasih konfirmasi, paper kamu saya terima ya, gitu. Langsung keterima, langsung naik. Seminggu doang tuh. Jarang-jarang jurnal yang berbaik hati ngasih waktu seminggu langsung approve. Saya seminggu approve naik. Sekarang saya kasih cerita tentang arsitektur buat security-nya, pemilunya yang kita pakai. Bentuknya kayak gini, security-nya. Ini yang sebelah kanan ini jadi ini ada garis titik. Ini adalah firewall di KPU-nya. Tapi kalau ini bukan KPU, ini kebetulan kita relawan semua, kita bikin sendiri data center sendiri, dan kemudian kita punya database buat terima data dari luar. Terus ada orang yang melakukan verifikasi. Kalau yang udah approve masuk ke data yang di approve, verified. Semuanya ini database-nya ada di belakang firewall, nggak bisa dihack. Ini susah dihacknya. Udah gitu kita secara periodik kirim data ke server yang di cloud. Ini yang di KPU dipakai servernya di Alibaba. Jadi server KPU Alibaba tuh yang ini. Server KPU yang benernya ada di balik firewall. Jadi sebetulnya kondisinya KPU-nya aman karena servernya di balik firewall. Server yang diakses sama orang banyak ada di Alibaba karena Alibaba yang ngasih harga murah. Nah ini saya komplainnya sebetulnya sederhana aja. Telkom kenapa
lu merah putih kagak ngasih harga murah ke KPU, padahal ini lagi hajat orang banyak nih Republik, gitu ya. Jadi kesalahan saya akan lempar ke Telkom sih, bukan ke KPU, bukan ke Alibaba, urusan server. Perbedaan paling mendasar dan paling dahsyatnya ada di balik sini, yang paling bawah ini ya, cara kita ngentri data. Dan ini sampai hari ini KPU nggak bisa implementasi yang ini. Jadi kira-kira cara berpikirnya gini, hari ini sekalian nerangin filosofi teknik orang melakukan serangan. Hari ini kalau orang melakukan serangan, biasanya serangannya antara klien ke server. Kliennya online di internet, servernya online di internet, kondisinya dua-duanya online, server akan dihajar dari klien karena dua-duanya lagi on. Kalau servernya putus dari internet, serangan susah dilakukan. Jadi supaya lebih aman, kita bikin arsitektur yang servernya tidak harus on terus di internet. Ini arsitektur yang kita pakai, servernya tidak on terus di internet. Jadi kalau nanti baca-baca di buku segala macam, komunikasi di internet selalu klien dan server. Sementara kalau Anda pakai WhatsApp, komunikasi antar pelanggan WhatsApp, pertanyaannya, antar pelanggan WhatsApp, klien server bukan? Ada yang tahu nggak? WhatsApp ke WhatsApp, klien server bukan? Kalau tahu, pelanggan adalah klien. Kalau pelanggan ke pelanggan adalah klien ke klien, bukan klien server. Klien server adalah klien ke server WhatsApp. Jadi komunikasi yang aman, kalau kita tahu WhatsApp kan lumayan aman, klien ke kliennya ya. Komunikasi yang aman adalah klien ke klien. Ini kita pakai, kebetulan kita tidak pakai WhatsApp, kita pakai pesan kita. Jadi kita bikin WhatsApp sendiri, namanya pesan kita. Kemudian pesan kita sekarang dikembangin jadi namanya Palapa. Kemudian Palapa dipakai di TNI AL dengan nama Matros. Beres ya? Jadi ngerti sejarahnya Matros itu seperti apa? Ini pertanyaan, Anda pakai Matros nggak sih? Belum. Oke. Jadi nanti, padahal udah punya TNI AL loh. Wah, heran kenapa nggak dipakai? Hah? Apanya belum? Oh, pakai surat. Oh, walah. Kasihan banget ya. Oke. Jadi Matros adalah komunikasi yang aman klien ke klien di TNI AL. Itu turunan dari Palapa. Palapa itu turunan dari pesan kita. Pesan kita adalah turunan dari sinyal. Sinyal adalah source code yang dipakai sama WhatsApp. Jadi WhatsApp, pesan kita, Palapa, Matros sumbernya sama, sinyal. Gitu ya. Jadi Anda punya jalan raya yang aman komunikasinya klien ke klien, gitu ya. Dan ini yang kita pakai, dan kita waktu itu modifikasi tahun 2019, jadi sekitar 5 tahun yang lalu kita modifikasi teknik buat ngupload datanya. Caranya adalah selain foto C1, kita juga ngasih aplikasi si yang upload bisa data entry. Waktu itu kita nggak mikir sama sekali buat scan si C1 karena tingkat kesalahannya tinggi banget kalau nyeken. Akhirnya kita nggak nyeken, minta yang relawan yang data entry buat masukin, dan terbukti hari ini waktu scan kan banyak error nih sekarang. Nah, kita nggak kayak gitu. Jadi caranya adalah orang moto, orang masukin data entry paslon ini dapat angka berapa, paslon ini dapat angka berapa, semua dikirim ke server yang bawah, kemudian dicek dulu sama orang, kirim lagi ke server yang atas yang udah approve, verified, baru dikirim ke sebelah sana. Kalau ini dilakukan dengan benar, sebetulnya angka hasil pemilu harusnya nggak terlalu naik turun, karena udah diverifikasi sama banyak orang di sini. Sekedar informasi aja, teman-teman kawal pemilu yang aktif, ada beberapa yang aktif sih, ada kawal pemilu, ada jaga suara, ada segala macam. Kawal pemilu sendiri, ini orang di belakangnya ini yang melakukan verifikasi ada 100 orang. Relawannya di sebelah sini, mereka ada sekitar ratusan ribu orang yang relawan yang ngirim data-data ini. Jadi mereka pasukannya gede banget, dan yang lebih keren dari kawal pemilu dan jaga suara dan sebagainya, kita semua tidak dibayar. Jadi kita tanpa APBN bisa ngoperasin server seperti ini.
Asal tahu aja, kawal pemilu aja itu seharinya ngabisin duit berapa puluh juta buat ngoperasin servernya, itu puluhan juta, dan itu relawan pada saweran uang karena mereka pengen republik ini demokrasinya bisa berdiri. Jadi sebenarnya rakyat Indonesia sih keren sih. Mereka pengen supaya bangsa ini bisa demokrasi, mereka ngoperasin server. Kita juga waktu itu ngoperasin server seperti ini. Ya saya juga relawan kategorinya, saya nggak dibayar juga, kita turun, dan tapi kalau saya dengan pikiran dalam kepala kita bikin paper journal, keluarnya paper journal. Tapi ini jadi paper journal banget sih, beneran. Jadi kemarin waktu TV-TV pada ngomongin kayak gitu, saya referensinya bisa dilihat di jurnal saya, bisa kelihatan nih, serem nih, jurnal horor. Beres ya. Jadi kira-kira kayak gini gambaran komunikasinya. Oke? Nah, balik lagi ke urusan blokir situs porno. Ini beres dulu ya. Sorry, sampai sini ada pertanyaan nggak? KPU? Ada pertanyaan? KPU aman? Aman ya? Ini kalau menurut saya nih, kenapa angka naik turun sumbernya kalau saya ya. Ini Ono baru ngelihat, Ono belum ngaudit nih. Harus ngaudit dulu kalau mau ngomong yang lebih benar. Kalau saya ngelihat angka naik turun lebih bukan di aplikasi sih sebenarnya. Angka naik turunnya dari inputan dari sebelah sininya. Kalau inputnya ngaco ya angka di sebelah sini jadi ngaco. Udah gitu orang verifikasi ini kan pusing kepala nih. Ada yang masukin angka di atas paslonnya diangkat atas jumlah yang nyoblos di TPS itulah segala macam. Jadi kacau di sebelah sini. Jadi saya ngelihatnya lebih di sininya sih, sumber datanya yang ngaco gitu. Soalnya saya berani taruhan programmernya nggak berani macam-macam di situ. Kalau dia macam-macam kan source code-nya bisa diaudit ya. Kan masalah nanti karirnya dia. Kalau misalnya ada operator di dalam sini yang ngerubah angka juga bermasalah karena login semuanya dicatat. Jadi rada susah sih sebenarnya di belakang sini yang kalau ngaco. Kalau dari input datanya ngaco lebih gampang daripada yang di dalam sebetulnya kondisi hari ini ya. Oke. Sekarang saya akan balik lagi ke urusan ini. Mana tadi teh? Ini ya. Oke. Gara-gara milih KPU, si rekap jadi kayak gitu. Sorry, salah password. Udah gitu Roy Suryo bilangnya si karep lagi. Si karepmu. Oke. Ini sekarang kita udah ngelihat domainnya punya Cina. Coba kita lihat. Jadi perintah yang dipakai ya. Perintah yang dipakai adalah ini dia, ini ya, who is, langsung dapat. Kemudian, jadi itu tekniknya buat lihat Alibaba dari situ. Kemudian coba lihat nomor IP-nya 9898119, copy. Cuman kita punya masalah nih ntar, who is, soalnya kemungkinan IP itu bisa berubah-ubah soalnya. Jadi IP-nya belum tentu 9898119230. Kemungkinan saya akses kedua bisa berubah. Oke. Nah ini pengen lihat yang punya IP itu siapa. Kelihatan yang punya IP itu namanya Yang Li. Nomor teleponnya Amerika punya, keren Bo. Terus adminnya juga Amerika punya, buset Amerika semua. Orang Cina ininya Amerika semua ya. Buset. Ini di California lagi, country Amerika. Tapi punyanya ini Cina nih. Providernya namanya Zenla 7. Oke. Jadi providernya kelihatan namanya Zenla 7. Cuman ininya Cina nih, kelihatan banget nih. Operatornya lah, yang tanggung jawab tekniknya kelihatan Cina banget. Oke. Nah, alamatnya zenplayer.com. Ya udah. Sekarang kita akan coba blokir IP tadi ya. 99898 berapa sih tadi? Ini ya. 98981192230. Saya ulang lagi di sini. IP tables min L. Kondisinya accept semua. Apapun yang masuk accept, apapun yang masuk accept, apapun yang keluar accept, apapun yang forward accept. Saya akan rubah sedikit karena kita mau akses keluar. Saya tambahin IP tables, insert, saya masukin di output,
kalau destinationnya IP ini, oke, ini saya pakai bahasa kode-kode semua ya. I besar, insert, masukin ke tabel output. Kalau destinasinya 9898119230, yang harus saya kerjakan J kecil kalau nggak salah. Ini ada beberapa pilihan, paketnya mau di drop atau ini saya ulang ya, paketnya di drop. Ini pilihannya ya, drop, accept, satu lagi reject. Oke, saya pengen nanya, ini ulang ya, kita bisa milih drop, accept, sama reject. Kalau accept pasti nggak diterima. Kalau accept kita nggak akan milih accept. Kalau accept berarti paketnya bakal dilewatin ke sebelah sana. Kita punya dua pilihan, drop sama reject. Pilih mana? Drop apa reject? Nah, bingung kan? Ada yang reject, ada yang drop nih. Oke. Tahu bedanya drop sama reject nggak? Belum tahu ya. Kalau drop tuh, ini ada, misalnya saya punya kotak firewall. Ini misalnya kotak firewall saya. Terus ada paket yang situ nggak bisa lihat ya. Susah ngelihatnya gimana ya. Oh, ini nah. Ini saya punya firewall. Ada paket masuk, input. Ada paket forward, ada paket output. Oke. Oke, sip. Stres. Langsung kupingnya langsung mendengung. Oke, saya punya firewall, ada input, ada output, ada forward. Oke. Kalau drop tuh kayak gini. Ada paket masuk. Pas di output saya drop. Drop tuh dibuang, blem, dibuang. Oke, hilang. Nggak akan diterusin, nggak akan diapain, buang aja udah. Drop tuh buang. Kalau reject, ini paket masuk. Mau saya reject nih ya. Reject, dia akan ngasih kode ke yang ngirim. Paket lu gua reject ya. Nah, kira-kira kita mau milih yang mana? Ngasih tahu apa kagak? Drop. Jadi itu ya. Jadi biar ngerti. Jadi di firewall ada dua pilihan, reject sama drop. Pilihnya drop. Jangan pilih reject. Kalau reject, hackernya tahu bahwa dia ditolak, di reject. Kalau drop kagak tahu. Kok nggak ada respons? Servernya lagi ngehang ya? Mikirnya gitu. Padahal sama firewall kita dibuang semua paketnya. Kira-kira gitu ya. Oke, saya akan salah. Saking banyaknya mikrofon, stres. Oke, saya akan drop di sini. Enter, drop. Oke, if config, IP tables -L. Oke. Oh, dia nanya ini IP itu nomornya berapa? Gini aja lah, -N. Nih, langsung dia ngasih lihat policy accept. Dia outputnya masih accept, cuman untuk destination 99119230 di drop. Oke, sekarang kita coba. Nih ya, ini kalau masih connect ya. Ini saya ambil dulu, klik kanan copy. Kalau dia ganti IP address, ini masalah besar karena yang namanya CDN, Content Delivery Network, IP-nya banyak. Jadi kalau misalnya overload, dia pindah ke IP yang lain. Overload pindah ke IP yang lain. Jadi saya punya masalah dengan kalau dia pindah-pindah IP nih. Saya tutup dulu. Ini saya tutup. Saya buka lagi browsernya. Oke. Saya akan coba googling dulu ya. Google. Oke, dia bisa masuk ke Google. Sekarang saya akan coba masuk ke Sirekap yang tadi. sirekap-pdf.kpu.go.id. Ulang ya, sirekap-pdf.kpu.go.id. Harusnya sudah saya blokir di firewall saya, Kali Linux. Saya enter. Setengah mati dia. Nggak connect. Karena paketnya saya drop-dropin semua. Gitu. Bayang ya, ini akibatnya kalau di drop. Gitu ya.
Dan teknik yang dipakai buat blokir situs porno rencananya kayak gini, rencana awal pengennya yang di teknik blokir situs porno, judi dan sebagainya yang dilakukan oleh Kominfo, rencana awalnya seperti ini. Cuman yang jadi masalah hari ini kecepatan Indonesia kenceng banget ke internet. Coba saya buka dulu ya. Ini yang lokal kayak di Indonesia aja ya. Bisa masuk open axp.net nih. Ini salah satu yang kenceng di Indonesia. Ini payah nih anak-anak. Ini Johar nih bikin. Dia nulis Duren 3 nih, kacau banget. Ini cyber dia tulis lagi, parah. Jadi tahu, ini lokasinya ada di Duren 3 ya. Ini adalah traffic lokal Indonesia. Indonesia ke Indonesia, bukan Indonesia ke internet. Indonesia ke internet kira-kira 10 kalinya ini. 10 sampai 15 kalinya ini kecepatan kita. Indonesia kecepatan kita peaknya sekitar 2,5 terabps. Artinya apa? Kalau kita punya hard disk 1 tera, kira-kira bisa ditransfer di jaringan Indonesia dalam kecepatan setengah detik 1 tera ke transfer. Di secepat itu kita Indonesia hari ini, internal di dalam Indonesia. Oke. Nah, kalau internasional kita sekitar 20-an tera BPS hari ini. Sekitar 20-an tera. Ini bayangin nih ya. Untuk proses yang tadi, untuk proses yang ini tadi, mana tadi teh? Oke, tadi yang ini ya, ngeblokir ini. Yang terjadi adalah gini, ini ada paket masuk ke dalam routernya kita, masuk ke dalam router. Udah gitu, routernya harus ngelihat paket ini masuk dalam daftar cekal enggak. Dilihat satu-satu daftar cekalnya. Kalau dia masuk dalam daftar cekal, paketnya dibuang, di drop. Kalau dia tidak masuk dalam daftar cekal, paketnya bisa diterusin. Bayangin kalau itu yang dilakukan sama Kominfo hari ini, dijamin halal, internet kita lemot. Gitu. Makanya kalau mau jujur terus terang, hari ini Kominfo tidak ngeblokir dengan firewall. Oke, kebayang ya? Kalau kita mainnya daftar cekal, lemot. Internetnya pasti lemot karena situs porno, situs judi segala macam banyak banget, jumlahnya jutaan. Bayangin ada satu paket masuk, lihat di daftar cekal. Ini masuk nggak daftar cekal nih? Jutaan nih, lihat, pasti lemot internetnya. Akibatnya yang dipakai Kominfo adalah dia menipu user. Cara nipunya, ini nggak apa-apa ya saya cerita kayak gini ya. Ini teknik security yang dipakai sama Kominfo hari ini ya. Jadi security yang dipakai sama Kominfo, tapi kalau kita udah ngerti security-nya ya gampang buat nge-bypass Kominfo akibatnya. Jadi caranya gini nih. Nih ya, masuk ke sini tadi ya. Oke, saya akan masuk ke sini. Nih, clear layar. Tadi kan saya pakai perintah dik ya, ini ya. Nih, kita dapat. Saya ini dia. Saya ini lagi. Oke. Clear layar. Nih. Kita nanya, jadi tiap kali kita berkomunikasi, tiap kali komputer kita berkomunikasi ke internet, komputer itu berkomunikasi dengan nomor. Komputer tidak berkomunikasi dengan nama ini. Komputer komunikasi satu sama lain dengan nomor, sama-sama handphonenya kita, HP-nya kita. HP kita berkomunikasi antar HP pakai nomor. Cuman kalau orang suruh nginget nomor pusing kepala. Jadi caranya orang selalu punya address book. Nama ini nomornya berapa, nama ini nomornya berapa. Di internet kita address booknya pakai program-program seperti ini. Jadi namanya sama semua, www.google.com. Namanya mabes.tni.ac.mil.id. Kampus saya itts.acid. Jadi namanya dibikin standar, nama tadi dikasih nomor-nomor ini. Jadi kita berkomunikasi dengan nama, padahal komputernya pakai nomor, kita punya tabel.
nama ini nempel ke nomor yang mana. Cuman kebetulan khusus buat KPU, dia tidak langsung nempel ke komputer, dia nempelnya ke mesinnya punya Alibaba, cdngslb.com, yang ada nomornya adalah cdngslb.com, nomornya sekian. Beres ya? Nah, sekarang apa hubungannya dengan blokir situs porno? Blokir situs porno adalah cara kerjanya kira-kira gini logika berpikirnya. Jadi si komputer waktu mengakses situs porno atau situs judi, dia akan nanya pakai DIG tadi. Kayak DIG dia akan nanya www.situsjudi.com, nomornya berapa? Nanya. Nah, kemudian kan nanyanya ke provider, ke Telkomsel dan lain-lain. Dia nanya nih, www.situsjudi.com nomornya berapa? Sama Kominfo ditipu. Jadi tekniknya menipu dia. Jadi situsjudi.com ini nomornya adalah nomornya websitenya Kominfo. Jadi tiap kali kita masuk ke situs judi porno, judi.com, langsung nomornya sekian, kita connect ke nomor itu, dapatnya situs Kominfo, situs ini berbahaya, tidak bisa diakses gitu. Jadi kelihatannya kita kayak diblokir, padahal enggak. Situsnya tetap jalan, judinya tetap jalan, penjahatnya tetap jalan, semuanya jalan. Cuman kalau rakyat Indonesia mau akses ke situs judi, dipindahin ke situsnya Kominfo, ngasih tahu bahwa situs judi ini jelek. Terus ya. Dan itu buat seperti itu yang dilakukan. Ini nggak apa-apa ya cerita gitu ya. Ini lebih cerita manajemen sebetulnya, bukan cerita teknik blokir benernya. Untuk itu aja, untuk mindahin tadi yang dilakukan oleh Kominfo, udah tahu harganya berapa? Cuman sekitar 22 miliar. Bukan daun duit 22 miliar. Jadi yang dilakukan kira-kira gini, Kominfo menjalankan server buat ngecek internet semua. Kalau ada situs judi, porno apa segala macam, langsung dideteksi. Soalnya kalau orang yang harus melakukan patroli di internet nggak sanggup, orang nggak akan sanggup. Jadi yang melakukan patroli adalah mesin. Di balik mesin tadi adalah artificial intelligence (AI). Jangan khawatir, alhamdulillah ini buatan Republik Indonesia sendiri. Nah ini kita harus bangga nih, buatan Indonesia. Jadi crawling, udah gitu dapetin semua alamat-alamat situs judinya, kemudian dimasukin ke tabel yang ini, semua situs judi IP-nya diganti jadi IP-nya Kominfo. Jadi bangsa Indonesia kalau nge-web yang normal bisa ditipu masuk ke Kominfo semua. Oke. Nah, udah kenal yang bikinnya siapa? Bukan Ono, jangan khawatir, bukan Ono. Hah? Muridnya Ono. Iya benar, yang bikin muridnya Ono sih. Saya kasih, udah saya kasih lihat sih gambarnya. Oh belum, walah. Itu muridnya Ono bener ya, muridnya Ono sih. Ini orangnya nih kalau mau tahu deh. Nih ya, kalau mau nyari di internet drone emprit. Iya, drone emprit nih. Nih gambar-gambarnya dia. Ini gambar-gambarnya. Nah, ini dia. Ini siapa nih? Ini yang bikin. Ini emprit. Ini gambar-gambarnya kira-kira gini sih. Dia hobi. Ini namanya Ismail Fahmi. Nah, saya kasih tahu lah. Ismail Fahmi. Ini orangnya. Ini Ismail Fahmi. Jadi tugas akhir S1-nya Ismail Fahmi namanya Ono. Gitu ya. Dia waktu itu yang tepuk tangannya Ismailnya. Ini anak pinter banget sih. Ismail Fahmi itu waktu itu bikin perpustakaan digital di ITB. Dia bikin perpustakaan digital, udah gitu
setelah bikin perpustakaan digital, dia mulai ngerti yang namanya manajemen pengetahuan. Nah, kemudian dia kuliahlah S2, S3 di Belanda. Waktu kuliah S2, S3 di Belanda, dia mencoba mengambil informasi yang ada di internet supaya bisa jadi pengetahuan. Kira-kira gitu. Dengan teknik yang sama, dia ngambil informasi di internet, kemudian dia bisa identifikasi ini apakah porno atau judi segala macam. Jadi ilmunya kira-kira kayak gitu. Dia ambil, dia bisa kesimpulkan ini situs porno atau bukan. Dengan teknik yang sama, sebetulnya kalau buat teman-teman di TNI segala macam, ini bisa kita pakai buat ini nih misalnya. Kita pengen identifikasi teroris, kita pengen identifikasi ISIS. Kita pengen identifikasi seperti itu. Jadi kita ambil semua informasi yang di internet, kemudian kita pakai software seperti ini, kita bisa. Jadi di belakang mesin ini adalah artificial intelligence, machine learning, deep learning. Kita bisa nyari kira-kira orang terorisnya siapa aja sih, tempatnya di mana sih, bisa kita lihat semuanya. Jadi kira-kira tekniknya seperti itu. Beres ya. Ini saya masih ngomong doang. Kalau saya ajarin tekniknya sebenarnya waktu minggu lalu saya pengen ngajarin itu, cuman waktunya udah sempit banget. Pada hobinya pada nanya hacking melulu sih waktu itu, wah parah, gue pusing. Nah, beres ya. Ini drone emprit, ini kelihatan gambarnya kayak bingungin ya, gambarnya cuman gambar merah, hijau segala macam. Ini sebetulnya dia bikin graf, visualisasi graf dari perang yang ada di internet. Jadi kalau kita mainan media sosial, dari kata-kata yang diposting di media sosial, kita bisa ngelihat siapa lagi lawan siapa. Ini kelihatan nih, merah lawan hijau. Kelihatan, ini ada yang lagi kata-katanya lagi berantem di sini, lagi tektokan di tengah tuh lagi berantem. Ini yang ada yang ngomong sendiri di belakang, ini ada yang ngomong sendiri di belakang, tapi alirannya merah sama hijau. Ini bisa ngelihat paslon lawan paslon. Ini kelihatan ada tuturkan Jokowi, ini ada Ganjar memanggil, nggak tahu lah. Jadi kelihatan ini lagi perangnya siapa lawan siapa. Oke, hijau lah. Nah di sini kalau kita lihat ini buat yang tugas akhir AI terutama ya, AI, machine learning dan sebagainya buat analisa media sosial, bisa ngelihat Ismail Fahmi. Di sini yang lagi berantem yang di sini nih, ini yang bagian yang ini berantem, yang antara dua warna hijau sama merah berantem. Cuman di sini ada yang aneh sendiri. Ini ada yang mencuat sendiri, dia posting tapi tidak ada yang bereaksi. Oke, ini yang namanya buzzer. Buzzer tuh yang ada di sebelah kiri ini nih buzzer. Jadi buzzer dia posting buat mempengaruhi rakyat, orang banyak, tapi dia tidak akan bereaksi terhadap postingan orang. Ini ada buzzernya, ini ada buzzernya lagi nih. Jadi buzzernya kelihatan. Ini ya. Ini kalau tulisan di internet kita visualisasi dalam bentuk gambar, bentuknya seperti ini. Sorry ya, saya ngomongnya rada ngerambiang gitu, soalnya biar kebayang aja. Udah kebayang? Jadi ini yang kita pakai buat ngambilin data-data situs porno segala macam. Ismail Fahmi ini orangnya, kemudian dia yang bikin softwarenya dipasang di data center. Saya minta maaf tidak bisa ngasih tahu data centernya di mana, tapi data centernya di Indonesia, jangan khawatir, posisinya ada di Indonesia. Data center tadi diambil semua data-datanya, kemudian dari data-data itu kita bisa tahu situsnya mana aja, IP-nya dirubah, di tabel tadi dirubah, akibatnya rakyat Indonesia kalau nge-web jadi salah arah, bukan ke situs yang aslinya, gitu ya. Nah, si Kominfo berusaha menambahkan algoritmanya, jadi ini sekitar 22 M. Kemudian mereka berusaha ngerubah algoritmanya lagi, ya seru lah ceritanya. Ceritain nggak ya? Jangan. Parah. Intinya yang algoritma yang baru ini kira-kira gini. Kalau ada orang nge-web ke situs porno, langsung browsernya di reset. Kira-kira gitu. Lebih parah lagi. Ini kira-kira range harganya sekitar segitu lagi. Kira-kira. Yang jadi masalah besar yang paling bikin susah cerita ini semua adalah semua harus dikerjakan pada kecepatan 20 Tbps. Itu susah banget.
Kalau kita kerjakan di kecepatan wifi-nya kita yang cuma 10 Mbps, 100 Mbps, bisa dihandle pakai komputer-komputer biasa. Tapi kalau pada kecepatan tinggi banget, puluhan tera, setengah mati. Asli setengah mati. Gitu ya. Karena komputernya harus kenceng banget, susah sekali. Gitu. Ya udah, ini udah kebayang ya firewall? Firewall dulu, ada pertanyaan? Nggak ada, aman. Ini saya ngomong pagi hari ini kayaknya susah banget ya. Waktu kemarin kayaknya pertanyaan masih banyak. Oh, karena nanti siang pada ujian ya. Aduh, turut berduka cita saya. Oke, ini beres. Kita break. Oh belum ya? Hah? Mau break dulu? Gimana Pak Ketua? Break aja. Berapa lama? 15 menit. Sampai jam 2.30 lebih ya? 2.35 ya? Oke, siap. Break dulu. Udah mulai ngebul.